kabar semua? Semoga kita selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pemeriksaan fisik. Khususnya kita akan mempelajari mengenai 12 pasang saraf. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita memeriksa 12 pasang saraf itu. Kita akan menggunakan SOP yang sudah disediakan oleh kampus kita tercinta, yaitu Akbar Bala Keselamatan Palu. Jadi di sini kita akan melaluinya dengan 4 tahapan. Yang pertama yaitu pra-interaksi, kemudian tahap interaksi, kemudian kita masuk ke tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Apa sih itu? Apa tujuannya dari kita melakukan pemeriksaan 12 saraf? Yang pertama adalah menilai tingkat kesadaran dan fungsi saraf dari pasien, kemudian kita dapat mengidentifikasi diagnosa keperawatan bagi pasien, serta kita dapat mengevaluasi status kesehatan yang dialami oleh pasien. Nah, pertama kita akan masuk pada tahap pra-interaksi. Yang pertama adalah mengecek program terapi. Yang berikutnya, mengecek program terapi itu mengecek nama pasien, mengecek status pasien, kesehatan pasien. Untuk apa sih kita lakukan ini? Yang pertama adalah kita akan mengetahui apakah benar pemeriksaan ini kita akan lakukan pada pasien yang benar, atau pasien tersebut benar kita membutuhkan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Kita dapat menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer ya. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan alat lengkap. Nah, alat lengkapnya tersebut ada di sini. Baiklah, ini adalah alat-alat atau bahan yang akan kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik 12 pasang saraf. Nah, yang pertama itu ada wangi-wangian, bisa parfum, bisa balsam, atau bisa juga minyak kayu putih. Kemudian ada kartu Snellen atau koran atau buku. Jadi di sini akan menggunakan koran atau buku. Kemudian ada pen light. Pen light bisa diganti dengan senter atau yang benda yang mengeluarkan cahaya. Kemudian kita menggunakan kapas. Kemudian ada gula, bisa juga garam, ada bubuk kopi, ada gula-gula, ada asam juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah garpu tala. Nah, kita akan masuk di tahap interaksi, tetapi tadi sebelum kita ke tahap interaksi, saat menyediakan alat dan bahan, kita juga harus mencuci tangan. Kita dapat mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kita akan mencuci tangan menggunakan 6 langkah ya, yang sudah kita pelajari. Oke. Ini memastikan bahwa tangan kita ini bersih dan terbebas dari kuman. Sekarang kita akan masuk di tahap interaksi. Nah, di sini ada 8 langkah yang akan kita lewati. Yang pertama adalah perawat itu harus rapi, tersenyum untuk menuju ke pasiennya. Jadi saya sudah menyediakan pasien, ini adalah pasien saya. Kemudian saya akan memberikan salam ya. Kita gunakan protap yang ada ya. Jadi, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Marlin. Oke, dengan Ibu Marlin. Boleh saya lihat gelangnya? Jadi kita harus lihat gelang pasien ya. Jadi karena ini bukan pasien asli, jadi tidak ada gelangnya. Jadi kita lihat gelang pasien di rumah sakit, kemudian kita cocokkan nama yang disebutkan dengan nama yang ada di gelang pasien. Oke, baik Ibu Marlin ya. Perkenalkan Ibu Marlin, nama saya Nilu, Suster Nilu. Saya di sini bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nantinya. Jadi kalau Ibu Marlin membutuhkan saya, boleh panggil saya nanti di ruang perawatan atau di kantor ya. Oke. Kemudian menanyakan keadaan pasien tersebut. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Puji Tuhan, hari ini agak sedikit membaik. Tidak ada keluhan lain? Sedikit pusing-pusing. Oke, sedikit pusing ya. Baiklah. Jadi hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada Ibu. Saya akan memeriksa Ibu ya. Tujuannya supaya kita bisa lihat apakah memerlukan tindakan selanjutnya atau perawatan selanjutnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Keluarganya, jika ada keluarganya kita bertanya. Keluarga ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita persilakan mereka untuk keluar. Supaya kita mau menjaga privasi pasien dengan menutup pintu atau menutup sampiran yang ada. Oke. Selanjutnya kita tanyakan mengenai agamanya. Ibu minta maaf sebelumnya, Ibu agama apa? Nasrani, Sus. Oke, baik. Kalau begitu, karena saya juga Nasrani, sebelum kita melakukan tindakan, kita bisa berdoa bersama ya. Saya mau pimpin atau Ibu yang berdoa sendiri? Oke, baiklah kalau begitu. Kita berdoa dulu. Amin. Oke, baik. Kita sudah berdoa dan kita sudah membimbing juga dia dalam doa. Kita akan lanjut ke tahap kerja ya. Yang pertama adalah mencuci tangan kembali. Kenapa harus mencuci tangan kembali? Karena tadi kita akan menyiapkan alat, kemudian kita angkat lagi alatnya dan kita bertemu dengan pasiennya. Jadi kita mencuci tangan kembali ya.
jangan lupa mencuci tangan itu menggunakan 6 langkah ya, cara mencuci tangan. Kan sudah belajar ya. Oke. Selanjutnya kita membawa alat ke dekat pasien. Kita dekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian yang pertama adalah yang kita periksa adalah nervus 1, yaitu nervus olfactorius. Kita mau mengetes fungsi penciuman dari pasien. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Oke, bisa dekat? Nah, kita minta pasien untuk menutup mata. Boleh tutup matanya, Bu? Oke, kita minta pasien untuk menutup mata. Kemudian kita berikan aroma yang dia harus cium dan dia harus menyebutkannya. Ibu, saya mau kasih cium ibu sesuatu. Tolong ibu sebutkan ya, ini bau apa? Oke, masih Bu, coba ibu cium. Ibu bisa cium? Oke, ini bau apa Bu? Kopi sus. Oke, baiklah. Silakan buka matanya Bu. Ya, berarti fungsi dari penghidungnya normal atau baik ya. Kemudian yang kedua adalah nervus opticus, yaitu kita mau menguji pasien dengan ketajaman penglihatan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kartu Snellen tadi karena tidak ada, jadi kita menggunakan koran atau buku. Dengan cara kita akan memberikan tulisannya dengan ukuran font 12, kemudian minta dia pasien membaca dengan jarak 30 atau 40 cm. Kemudian minta kalian membaca buku tersebut atau menyebutkan angka huruf yang kita tunjuk. Kira-kira sekitar demikian ya, 40 cm. Ibu bisa baca ini? Bisa. Silakan baca Bu. Pola fungsional. Oke, kalau ini Bu? Nutrisi metabolik. Oke, kalau yang ini Bu? Eliminasi. Yang ini? Aktivitas pola latihan. Oke, berarti nervus 2-nya atau optikusnya dalam kondisi atau keadaan baik atau normal. Kemudian yang ketiga adalah nervus 3. Di sini kita akan memeriksa satu kali jalan ya, nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Oculomotorius, kemudian trochlearis, dan abdusen. Yang pertama adalah pemeriksa berdiri di depan pasien dan memperlihatkan telunjuk ke arah pasien, kemudian gerakan telunjuk tersebut ke atas, ke bawah, ya, ke kiri, ke kanan, kemudian oblik, ya, ini namanya oblik ya, oblik. Dan minta pasien mengarahkan bola matanya ke arah telunjuk pemeriksa, tetapi tanpa menggerakkan kepala pasien, hanya bola matanya yang bergerak. Boleh dekat ya, supaya kelihatan pasiennya seperti apa. Oke ibu lihat telunjuk saya ya. Nah, ibu ikuti arah telunjuk saya. Saya gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas, ibu ikuti. Oke, kepala ibu nggak boleh goyang ya. Oke, kita mulai. Ibu lihat ya. Oke, lihat Bu. Oke, oke, oke. 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 Ibu lihat semua gerakan tadi, tangan saya, jari saya. Oke, baik. Ya. Kemudian kita memeriksa diameter pupil. Pupil itu yang ada di tengah ya. Nah, itu menggunakan refleks cahaya. Kita menggunakan pen light ya. Caranya seperti ini. Untuk melihat pupil kita menggunakan pen light. Nah, pen lightnya itu karena tidak ada, jadi kita menggunakan cahaya dari senter HP. Untuk kita melihatnya, kita bisa jangan langsung ke mata pasien ya, tapi dari pipi menuju ke bola mata. Nah, setelah itu kita lihat pupilnya ini yang bulat kecil di dalam, apakah dia mengecil atau membesar, atau isiokor atau ansiokor. Oke, begini caranya. Permisi Bu ya. Oke, lihat ke depan saja Bu. Oke, ya. Ini tadinya agak besar, kemudian kena cahaya dia langsung mengecil pupilnya. Ya, oke, oke. Ini normal ya. Karena diameter yang normal atau pada pasien itu adalah 3-7 mili untuk ukuran pupil normal. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa nervus 5 atau trigeminus ya. Di sini meminta pasien untuk menutup mata, kemudian kita akan menggunakan kapas untuk mengusap wajah pasien. Terus minta pasien untuk menunjuk di mana daerah usapan atau yang kita berikan sapuan dari kapas tersebut. Oke. Boleh Ibu tutup matanya, saya akan periksa ya Bu. Nanti saya kasih sentuhan ke Ibu. Tolong Ibu tunjuk ya di mana sentuhan tersebut ya. Oke. Permisi Bu. Boleh sentuh Bu yang mana? Oke, baik. Ada Bu? Oke. Oke, di mana lagi? Tutup matanya Bu, masih. Ada saya sentuh lagi di mana Bu? Oke, tidak ada. Sekali lagi ya. Di mana Bu?
Oke, baiklah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk memeriksa masih di trigi minus, kita memeriksa motoriknya. Tadi kan kita sensoriknya nih. Sekarang kita minta pasien untuk mengatupkan kedua rahang seperti menggigit. Kemudian kita menilai kemampuan menggigit, raba tonus ototnya ya, atau tonus musculus masseter saat diperintahkan untuk menggigit. Ibu coba seperti menggigit. Tutup mulutnya, kayak menggigit. Kasih kencang. Ya. Kita periksa rahangnya. Teraba keras seperti orang mau menggigit, ya. Kita bisa bedakan ini, ya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa nervus tujuh pasien atau nervus facialis. Nah, di sini caranya adalah minta pasien menutup kedua matanya, kemudian kita akan berikan rasa-rasa yang berbeda secara bergantian dan minta pasien untuk menyebutkan rasa apa yang kita berikan ke pasien, misalnya gula, garam, dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Ibu, silakan tutup matanya. Nah, saya akan kasihkan sesuatu di lidah ibu. Ibu sebutkan rasa apa yang ibu rasakan. Oke. Buka mulutnya, Bu. Rasa apa, Bu? Asin. Oke, baik. Rasa asin ya, Bu. Buka lagi mulutnya, Bu. Itu rasa apa, Bu? Manis. Manis. Satu lagi ya, Bu. Jangan dulu buka matanya. Oke. Silakan, Bu. Rasa apa yang bisa Ibu rasakan, atau bisa menyebutkan nama permennya boleh juga, tidak apa-apa. Rasa min. Rasa min ya. Oke, baiklah. Jadi seperti itu. Kemudian kita masih di facialis ya. Fungsi motoriknya diperiksa dengan meminta pasien mengangkat kedua alis mata. Oke, yang pertama mengangkat kedua alis mata. Silakan dekat ya. Ibu coba angkat kedua alis matanya. Oke, kemudian mengerutkan dahi. Kerutkan dahi, Bu. Oke. Mencucukkan bibir. Begini. Oke. Kemudian tersenyum. Oke. Boleh meringis. Oke. Kemudian bersiul. Oke, baik. Menggembungkan pipi. Baik. Masih menggembungkan pipi ya, Bu. Ditahan, coba Ibu atau saya saja yang memberikan tekanan. Oke, ya. Normalnya pada orang yang normal sistem sarafnya, nervus facialisnya, bahwa dia akan bisa menahan udara yang ada di dalam mulutnya. Jika tidak, biasanya kalau orang pelo atau yang sebelahnya itu stroke atau mengalami kelemahan pada otot sebelah kanan atau kirinya, saat kita hembuskan begini, dia akan keluar apakah anginnya dari sebelah sini atau dari sebelah sini atau semuanya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada nervus 8 ya. Vestibulo atau akustikus. Yang pertama adalah vestibularis, pemeriksaan keseimbangan. Nah, ini pemeriksaan keseimbangan caranya ada empat. Oke, yang pertama adalah tes tandem walking. Minta pasien untuk berjalan pada garis lurus lantai dengan cara menempatkan satu tumit langsung pada ujung jari, berlawanan, kemudian ulangi, tetapi mintalah menutup mata. Contohnya kayak begini. Jadi ini garis lurus, lihat Ibu ya, nanti Ibu lihat saya. Jadi seperti ini, ya. Normalnya pasien itu akan seimbang, ya. Kemudian minta dia mengulangi lagi, tetapi dengan menutup mata. Contohnya seperti ini, ya. Oke, seperti itu. Oke, silakan berdiri, Bu. Oke, buka matanya dulu ya. Kita berjalan di garis lurus, silakan. Tempelkan tumitnya ya. Oke. Baik, kita ulang lagi, Bu. Sekarang Ibu tutup mata dan berjalan di garis yang lurus, sama seperti tadi. Silakan. Oke, baik. Bagus, Ibu. Oke, ini yang pertama. Ini namanya tes tandem walking. Nah, normalnya pasien dapat melakukannya, kalaupun tutup mata dia agak oleng sedikit, itu tidak masalah. Kemudian tes rombeng, ya. Minta pasien berdiri tegak normal, ya. Kedua kaki rapat di kanan kiri, pejamkan mata beberapa menit, 10 detik, ya. Mereka dengan kondisi kesehatan optimal mampu berdiri tegak selama atau tidak akan jatuh. Silakan tutup matanya, Bu. Oke. Berdiri tegak. Ya, boleh pejamkan mata, boleh juga tidak pejamkan mata. Oke, ya. Silakan buka mata, ya. Jadi Ibu masih bagus ya keseimbangannya.
Yang ketiga adalah caranya tes berdiri dengan satu kaki. Jadi minta pasien untuk pejamkan mata selama 5 detik, dia akan berdiri dengan satu kakinya. Seperti ini contohnya. Silakan Ibu tutup matanya, angkat kakinya dulu boleh. Oke, sekarang tutup matanya, tahan sampai hitungan kelima ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan buka mata. Ya, itu normal ya. Kalau pasien jatuh atau tidak bisa berdiri dengan satu kaki, maka itu abnormal. Empat adalah minta pasien untuk berjalan di tempat sebanyak 30 kali dengan cara menutup mata ya. Jadi seperti ini. Kalau dia berpindah berarti abnormal, tapi kalau dia tidak berpindah berarti fungsi pada nervus 8-nya ini normal. Oke, baiklah. Tutup mata Bu. Kita akan berjalan di tempat sebanyak 30 kali ya. Silakan. 1 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Jadi masih di tempat ya Ibu ya, karena kita tadi pakainya 1 tehel ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan akustikus ya. Jadi tes rine atau tes pendengaran. Oke, silakan duduk kembali Bu. Di sini kita bisa menggunakan ada tes rine dan tes Weber ya. Kita bisa menggunakan garpu tala, kemudian kita juga bisa menggunakan gesekan jari atau tisu atau gerakan lembut. Di sini ada garpu tala, jadi kita bisa menggunakan garpu tala. Caranya adalah pukulkan garpu tala ke benda yang padat atau telapak tangan, kemudian diletakkan di tengah puncak kepala. Minta pasien merasakan getaran, ada atau tidak getaran ya. Jadi contohnya kayak begini. Ada Ibu rasa getaran? Ada? Oke ya. Atau dengan cara berikutnya adalah gesekan jari ya di samping telinga pasien, kemudian minta pasien untuk menyebutkan atau mendengar nggak atau merasakan tidak hal tersebut. Oke, ada ya Bu? Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kemudian nervus 9 ya dan nervus 10. Glossopharyngeus dan vagus. Minta pasien untuk membuka mulut secara lebar dan menjulurkan lidah. Kemudian pemeriksa melihat dapat menggunakan setter, letak uvula yang menggelantung di tengah ya. Di tengah atau deviasi. Selanjutnya beri pasien minum, kemudian minta pasien untuk minum dan kaji kemampuan menelan pasien. Oke, Ibu buka mulutnya lebar-lebar, keluar ke lidahnya. Oke, coba angkat. Ya, oke, ada di tengah ya uvulanya. Oke. Selanjutnya, Ibu boleh minum air. Kita lihat menelannya. Oke, bagus ya. Kadang kalau ada orang kan sulit menelan, seperti susah sekali atau merasa nyeri saat menelan ya. Selanjutnya kita masuk ke nervus 11 ya, aksesorius. Beri tahanan atau tekanan pada bahu pasien dan mintalah pasien mengangkat bahu ya secara bergantian kiri dan kanan, kemudian secara bersamaan. Selanjutnya minta pasien untuk menahan tekanan yang diberikan oleh pemeriksa pada bagian kepala kiri dan kanan. Oke. Seperti ini ya contohnya. Oke, saya coba ya. Ibu coba angkat bahunya. Ya. Normalnya pasien mampu melawan tekanan kita ya. Oke, selanjutnya satu. Coba Ibu. Oke, ya. Keduanya. Coba Ibu lawan. Oke. Ya. Sekarang saya dorong kepala Ibu ke kiri atau ke kanan, Ibu coba lawan. Coba. Ya. Jadi kita merasakan adanya lawanan atau tekanan dari pasien itu sendiri. Satu lagi ya. Tapi Ibu silakan lawannya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya nervus terakhir adalah nervus 12, hipoglossus ya. Minta pasien untuk menjulurkan lidah pada posisi lurus, gerakan lidah mendorong pipi kanan dan kiri ke arah dalam. Oke, seperti ini Bu contoh ya. Julurkan lidah, kemudian dorong pipi ke kiri dan ke kanan. Coba Ibu. Oke, coba dorong. Oke, baik. Jadi seperti itu. Kita sudah selesai untuk memeriksa 12 pasang saraf. Sekarang kita merapikan alat, kemudian kita mencuci tangan, ya. Oke.
kita masuk pada tahap terminasi. Tahap terminasi ini yang pertama adalah menanyakan perasaan klien, kemudian beri reinforcement positif ya. Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan pemeriksaan tadi? Sudah lumayan baik. Oke, baik ya. Jadi ibu sudah bisa ketahui bahwa ternyata fungsi saraf-saraf ibu pada tubuh ibu masih baik atau normal ya, atau masih berfungsi. Kemudian ibu jangan lupa banyak berdoa ya, supaya ibu cepat sembuh, dan jika membutuhkan sesuatu atau membutuhkan perawat silakan panggil di ruang perawatan. Baik, Mas. Oke. Kemudian mengontrak pertemuan selanjutnya. Ibu, ini kan sudah jam 12, nanti sebentar saya akan antarkan obat serta makan siang untuk ibu ya, untuk ibu konsumsi untuk siang hari ini. Oke, baik. Kemudian permisi kepada pasien, mengucapkan salam, beristirahat. Baik Bu, kita sudah selesai, kita akhiri pertemuan pada saat ini. Ibu jangan lupa beristirahat. Terima kasih kerjasamanya. Permisi ya Bu. Setelah itu kita kembali dan kita jangan lupa mencuci tangan kembali ya. Terakhir adalah tahap dokumentasi. Tahap dokumentasi apa sih yang kita dokumentasikan? Terdiri dari nama, tanggal jam pelaksanaan. Jadi namanya Ibu Marlin. Hari ini adalah tanggal 4 bulan 10 tahun 2020. Tulis hasilnya. Jika ada yang tidak normal dari 12 pasang saraf apa yang kita lakukan pemeriksaan, bagaimana caranya, hasilnya seperti apa, itulah yang kita tulis. Kalau pada pasien berarti saya menulisnya pemeriksaan 12 pasang saraf semuanya dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang normal. Kemudian cantumkan tanda tangan dan nama perawat. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.